nama tim hukum gubernur meminta agar Presiden Jokowi memberikan izin beliau berobat ke luar negeri dalam rangka menyelamatkan nyawa dan jiwa Bapak Gubernur. Kami tim hukum memandang bahwa kalau langkah-langkah ini tidak diambil oleh negara, bisa membuat suasana di tanah Papua yang tidak harmonis. Jika memang sakitnya memerlukan perawatan sampai ke luar negeri, tentu kami akan izinkan. Tapi untuk memverifikasi kebenaran bahwa sakitnya harus dirujuk ke Singapura, karena di Indonesia memungkinkan misalnya tidak ada dokter yang lain, maka kami menyampaikan syarat, silahkan datang ke Jakarta. Nanti kami akan periksa, kalau memang sakitnya tidak ada dokter di Jakarta, kami akan izinkan untuk ke Singapura. Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya. Ya, saya berharap Pak Lukas NMB maupun penasihat hukumnya untuk kooperatif saja mengikuti pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak lagi menghindar-hindar karena berbagai peristiwa yang terjadi belakangan soal beredarnya foto ataupun video bahwa Pak Lukas NMB berkunjung ke kasino, toh juga sudah dibenarkan bahwa yang bersangkutan pernah berkunjung. Jadi saya harap tidak menggunakan modus untuk menghindari pemeriksaan dengan sakit. Setidaknya kita harus mengingat zaman pemerintahan Pak Habibie dulu, Pak Soeharto sampai disidangkan di pengadilan dengan putusan selalah oleh hakim dinyatakan diobatkan sampai sembuh oleh negara. Artinya belajar dari itu Pak Harto aja dibawa ke pengadilan, soal nanti kemudian sakit, maka hakimlah yang menentukan. Sebenarnya Paulus Waterpauw minta KPK tak izinkan Lukas NMB berobat ke luar negeri, ini alasannya. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas NMB untuk berobat ke luar negeri. Saat ini Lukas telah mangkir 2 kali dari panggilan KPK karena mengaku sakit. Salah satu contoh tuman yang diduga dilakukan oleh Lukas adalah bermain judi saat di luar negeri. Foto Lukas bermain judi di kasino luar negeri itu sebelumnya viral di media sosial setelah dibeberkan oleh masyarakat anti korupsi. Menurut Paulus, padahal saat itu Lukas mengklaim sedang sakit hingga harus duduk di kursi roda. Sebelumnya, kesehatan menjadi alasan Lukas NMB mangkir 2 kali dari panggilan KPK. Pertama pada pemeriksaan 12 September 2022 dan kedua pada 26 September 2022. Pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening, mengatakan kliennya sudah menderita stroke dari 2018. Lukas, kata dia, mondar-mandir ke Singapura untuk menjalani perawatan. Kondisi Lukas, kata dia, makin memburuk 2 bulan belakangan ini. Namun KPK menyatakan tim dokter Lukas NMB kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit. Menurut KPK, tim dokter NMB kesulitan menjawab sejumlah pertanyaan dari dokter KPK. Menurut Ali, peristiwa itu terjadi ketika kuasa hukum dan dokter Lukas NMB menyambangi gedung Komisi Anti Rasuah pada Jumat 23 September 2022. Kedatangan mereka untuk meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Lukas. Lukas dijadwalkan diinterogasi penyidik KPK pada Senin 26 September 2022. Ali menuturkan dokter Lukas menyerahkan dokumen rekam medis pasiennya. Saat itu KPK juga menghadirkan tim dokter lembaganya. Tim dokter KPK, kata dia, kemudian menganalisis dokumen medis tersebut dan bertanya kepada dokter Lukas, namun tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ali mengatakan KPK menjunjung tinggi hak asasi tersangka dengan memperhatikan kesehatannya. Namun kondisi kesehatan itu harus juga bisa dibuktikan. KPK berencana menggandeng Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa kesehatan Lukas. Bila hasil pemeriksaan ID menyatakan Lukas butuh dirawat ke luar negeri, KPK akan mengabulkannya. Uang Gubernur Papua Lukas NMB diduga mengalir kasino Australia. Aliran uang Gubernur Papua Lukas NMB sedang tersandung kontroversi terkait judi. Uangnya diduga mengalir hingga kasino Australia. Dilaporkan ABC Australia Sabtu 1 September 2022, Lukas NMB diduga menyalahgunakan setidaknya 560 miliar rupiah sejak 2017 dan menghabiskan sebagian besar dana tersebut di kasino luar negeri termasuk Singapura dan Australia.
Kini skandal tersebut telah menyebar ke Australia, di mana penyidik Indonesia mengkonfirmasi jika mereka sedang memeriksa transaksi di Crown Casino di Perth dan deposito bank yang mencurigakan di Perth dan Melbourne. Pekan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki beberapa jejak uang yang mencurigakan selama 5 tahun terakhir, yang melibatkan rekening bank pribadi Lukas NMB atau rekening yang diduga ia kendalikan. Pihak berwenang telah mengkonfirmasi kepada ABC jika mereka sedang menyelidiki sumber uang yang diduga dihabiskan Lukas NMB di Perth Casino berjumlah sekitar 500.000 US per tahun sejak 2017. Satu sumber mengatakan kepada ABC jika NMB dicurigai menghabiskan dana lebih dari sekadar bertaruh di kasino. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki semua aset keuangan Lukas NMB di Australia. Tidak jelas apakah dia memiliki properti di Australia atas namanya. Organisasi Transportasi Internasional menyebut kasino di Australia telah menjadi tujuan pencucian uang. ABC mendapat informasi jika rincian transaksi ke atau rekening bank Australia menjadi bagian dari 12 laporan yang baru-baru ini dikirim PPATK ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap Lukas NMB. Pekan ini, Organisasi Anti Korupsi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengatakan kepada ABC jika mereka memiliki bukti Lukas berada di Australia pada bulan Juli tahun ini. Maki memberikan salinan manifest penerbangan yang menunjukkan Lukas NMB adalah satu-satunya penumpang di jet pribadi yang terbang ke Brisbane dari Dili di Timor Leste pada 10 Juli lalu. Data terpisah menunjukkan dia melakukan penerbangan pulang pada 14 Juli. Saat ini sedang ada penyelidikan untuk mengetahui dari mana uang itu berasal, apakah Lukas menyedot uang dari dana otonomi khusus yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia untuk proyek-proyek pembangunan dan pendanaan operasional di Papua. Pengacara Lukas menolak semua tuduhan. Mereka membantah Lukas telah menyalahgunakan uang rakyat dan mengatakan tuduhan itu bermotif politik. Sebagai Gubernur Papua, Lukas NMB menguasai dan memiliki akses dana otonomi khusus selama hampir 1 dekade. Sejak 2013 ketika ia terpilih sebagai gubernur, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana otsus setara dengan 500 triliun rupiah menurut Menteri Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Bulan ini sudah 2 kali KPK memanggil Lukas NMB untuk dimintai keterangan setelah menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan suap senilai 1 miliar rupiah dari seorang pengusaha Papua. Tetapi Lukas sudah 2 kali gagal diperiksa langsung oleh KPK karena alasan sakit. Selama 2 minggu terakhir, Lukas berada di rumahnya di Jayapura. Tim pengacara mengatakan saat ini kaki Lukas bengkak dan kesehatannya secara umum dalam kondisi yang buruk karena penyakit diabetes dan stroke. Dapat beberapa tahun terakhir ia sudah menjalani operasi jantung dan pankreas. Mereka membantah Lukas sudah mengantongi uang publik sambil mengatakan tuduhannya bermotif politik karena statusnya sebagai anggota Partai Demokrat. Muhammad Rifai Darus, juru bicara Lukas NMB, mengatakan pembagian dana otsus yang dilakukan gubernur sudah sepenuhnya sah dan dugaan suap dari pengusaha adalah uang miliknya pribadi. Pengacaranya juga berusaha menjelaskan jika kekayaan Lukas adalah kekayaan pribadi karena memiliki tambang emas di Papua. KPK mengatakan jika Lukas bisa membuktikan kekayaan dan pengeluarannya yang sah, maka kasusnya akan dibatalkan. Sejak awal pekan lalu, ribuan pendukung Lukas berada di luar rumahnya di Jayapura sebagai proses atas tuduhan korupsi kepada Lukas dan menuntut kasusnya dibatalkan. Mereka memblokade rumah untuk mencegah aparat penegak hukum menggerebek rumahnya dan menangkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengeluarkan imbauan agar Lukas menghormati panggilan KPK. Presiden Jokowi mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.